dipaksa minum air panas. Saya mau hantem, ya kan udah saya tanya, dia nggak ngaku. Dia polos aja ngakunya. Ya itu karena memang sakit panas. Saya baru kali ini melihat orang sakit panas sampai pada melepuh gitu kulitnya. Jadi bukan di rumah disiksa, Bang. Dibawa ke situ, ke tempat yang jauh kemana-mana, disitulah disiksa anak saya. Pakai apa? Pakai kayu. Sebelumnya saya pengen belasungkawa dulu ya. Bapak itu adalah bapaknya Nizam ya, Pak Anwar ya. Terus Pak Isep ya, kakek angkat dari Nizam ya. Nah, aku ini kan bingung. Yang aku tahu itu anak itu waktu di videoin masih hidup kan ya. Ceritanya gimana sih? Anak saya itu sebetulnya tinggalnya di pondok pesantren, mengaji sambil sekolah. Oke. Nah, karena mau puasa, jadi memang semuanya dipulangkan dulu. Mau munggah lah istilahnya, munggahan, pulang dulu ke rumah. Dan bukan hanya jam saja, semua santri itu dipulangkan dulu karena mau puasa. Oke. Sebelum saya pergi ke Sukabumi, anak saya dalam kondisi baik-baik saja. Memang ada luka di sini sedikit karena dia pilek, jadi suka dikopek gini sedikit. Tapi kalau yang lain nggak ada luka. Nah, saya ngomong, ayah mau ke Sukabumi dulu. Nah, pamitnya sehari di sana, semalam, jam 11 malam istri saya nelpon. Padahal pasien itu belum beres sebetulnya saya. Nah, ya pulang. Raja panas terus manggil-manggil nama ayah. Saya langsung berkemas, langsung pulang. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jampang, di Bojongsari. Oh, di Jampang tuh ya? Tinggalnya di Jampang, di Bojongsari. Bojongsari. Saya pulang, terus pas saya masuk rumah, saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Jadi anak saya ditanya sama saya nggak ngejawab. Tapi dia ke saya ngomong. Tapi kalau saya jawab, Jang ini kenapa? Jang iya kunaon, Jang iya kunaon. Dia diam saja sambil muter-muter selimut. Gini aja gitu. Tapi dia ke saya ngomong. Nah, terus dia pegang pipi saya. Dia minta maaf ke saya. Ayah maafin Dede ya, dia bilang. Sampai 2 kali dia minta maaf ke saya. Nah, kata saya, kenapa minta maaf? Gitu. Ujang tersalah, kamu nggak salah, kata saya. Yang salah itu ayah. Saya tanya, ini kenapa? Dia nggak ngomong. Sedikit pun nggak ngomong. Nah, terus saya tanya ke mamahnya. Ma, ini kenapa kulit si Raja si Gaki? Ma, ini kenapa kulit anak si Raja seperti ini? Kulitnya kenapa waktu pas dilihat? Melepuh. Bagian mana aja? Tangan, kaki, paha, punggung. Itu yang muka di sini juga tuh ya? Yang di sini. Nah, istri saya menjawab, ya ini kan sakit panas ya si Raja. Jadi kalau sakit panas memang suka panas, kalau panasnya berlebihan suka melepuh seperti ini, seperti kesiram air panas katanya gitu. Niatnya saya mau pagi-pagi ke rumah sakit niatnya. Mungkin karena saya capek, jadi bangunnya saya agak kesiangan. Saya bawa ke rumah sakit. Udah sampai di rumah sakit, datanglah 2 orang, gak tahu perawat, gak tahu dokter ya, karena pakai pakaian biru itu. Nah, dia cek. Itu di depan istri saya. Dia ngomong di depan istri saya, Bu, kita ini medis ya. Kita tahu mana yang sakit panas, mana yang bukan. Ini bukan karena sakit, tapi ini dianiaya. Itu dokternya yang ngomong. Oke. Di depan istri saya. Yang dokter perempuan itu ya. Iya. Dokter perempuan itu ngomong lantang loh. Nah, udah gitu saya udah amarah saya udah nggak, sebenarnya udah kuat di sini. Cuma saya masih tetap nahan karena banyak orang kan di situ. Oke. Nah, datang WA dari pesantren, dari ustadznya. Kapan si Raja mau diantar ke pesantren? Saya videokan kondisi si Raja. Saya kirim, Ustadz mohon doa. Ini si Raja lagi dirawat, lagi sakit. Saya kirim ke ustadznya. Kebetulan pesantren itu pembinanya ayah angkat saya. Donaturnya gitu, donatur pesantren tersebut, pembinanya ayah angkat saya. Oke. Nah, dari guru ngajinya dilewatkanlah ke sini, ke si ayah video itu. Tidak lama kemudian saya telepon, datang sama istrinya sama Oh, beliau datang ke rumah sakit sama istri. Ya. Nah, sama istrinya langsung nanya anak saya. Iya. Nanya anak saya,
ini ya kunaon ini kenapa gitu. Nanya. Dan alhamdulillah sempet sadar dan sempet mau jawab. Oh, itu yang aku lihat di video ya? Ya. Bapak yang pakai kacamata hitam kan? Betul. Terus. Nah, anak saya tuh ngejawab, ditanya sama si ayah. Iya, tapi kecil suaranya. Iya, susah juga di gini kan. Dipaksa minum air panas katanya. Ngomongnya begitu. Nah, dari situ saya baru meluap. Saya mau hantem. Iya. Nah, cuman kan saya kalau sama mah pasti ngalah saya. Saya relai kan waktu itu. Relai, ya. Akhirnya saya dipegangin juga sama polisi kan. Iya. Akhirnya saya diam. Terus saya dipanggil ke ruangan khusus. Itu pun sama ngomongnya ke saya. Jadi Pak Anwar, kita bukan nuduh ya. Ini sepertinya ada indikasi rasa. Itu dokternya yang ngomong. Dibawa ke ruang ICU. Tidak lama kemudian, sekitar 2 jam pas saya pulang, baliknya ya. Anak saya lolos. Meninggal. Jadi dibawa ke ruang ICU. Nah, terus saya dipanggil sama dokternya. Nggak lama tuh. Pak Anwar kesini katanya. Disuruh saya ngedikirin. Tolong dituntun katanya. Anaknya berdoa gitu dikir. Udah gitu anak saya lewat, udah nggak ada napas, dokter kan nanya, ini mau di apa? Mau di apa? Ya. Jantung ya? Jantung ya. Kata saya jangan. Kasihan kata saya. Nah, dari situ terasa rapat ya bumi. Hancur bener perasaan saya. Nah, saya serba salah karena saya tahu Bang ya. Saya tahu otopsi itu seperti apa. Saya tahu. Di sisi lain, ini ada kejanggalan yang harus dibuka kan gitu. Di sisi lain kasihan, tapi saya memilih untuk melakukan otopsi. Oh, jadi diotopsi? Iya, diotopsi. Oke. Dan hasilnya pun setelah beres dilakukan otopsi, terus kan wartawan pada datang dan Bapak polisi itu datang menyatakan memang luka bakar. Pas udah selesai otopsi. Kondisi luka bakarnya itu di dalam badan itu? Ya kan banyak yang di. Ya ini kan selain yang di luar yang kita lihat di video, di dalam kayak organ-organnya itu mengalami luka bakar gitu. Kalau yang pada di dalam bengkak, itu pada bengkak begitu. Iya. Pada bengkak. Apa aja itu? Paru-paru katanya bengkak. Oke. Terus apa lagi? Ya makanya cuma keputusan nanti aja nunggu hasilnya. Cuman dia belum detailkan. Belum. Ini mah hanya gambaran aja lah. Oke. Nah, dia kasih tahu tuh penyebabnya apa di dalam organnya bisa begitu dikasih tahu. Ya nanti, Pak. Ya. Oh, belum dikasih tahu. Oh. Kita waktu 1 minggu. Oke, berarti masih asumsi ya? Asumsi. Nah, kalau dugaannya apa? Minum air panas begitu? Ya, itu dugaan ya? Kita ngomong dugaan ya? Tidak menuduh ya. Iya, tidak menuduh. Dugaannya seperti itu. Maksudnya air panas mendidih apa bagaimana? Pas saya datang pun bang, di situ ada kastrol. Oke. Nah di dalam kastrol itu ada air. Saya tanya, Mah, iya kastrol makanya dia. Mah saya tanya, ini kenapa ada kastrol di sini? Itu untuk air biar si Nijam kalau ngambil air nggak susah, tinggal pakai centong gitu, buat minum. Ya udah saya nggak perpanjang, cuman intinya di situ ada kastrol aja gitu, ada airnya. Cuman pas saya tanya, ini mah kok ada kastrol di sini gitu, dia jawabnya gitu. Cuma itu. Itu buat sini jam minum biar nggak susah katanya. Oke. Kalau di galon dia susah gitu. Itu kan istrimu ya? Betul. Kamu coba untuk nanya ke dia nggak? Terus dia jawabnya apa gitu? Ya kan udah saya tanya, dia nggak ngaku. Begitu? Nggak ngaku dia polos aja ngakunya. Ya itu karena memang sakit panas katanya. Saya ini kan bang udah nggak muda, maksudnya udah agak lama ya. Saya baru kali ini melihat orang sakit panas kok sampai pada melepuh gitu kulitnya. Apalagi dikuatkan dengan pernyataan dokter ke saya. Ini bukan karena sakit. Ada luka bakar ya. Luka bakar ini. Ya luka bakarnya itu dari apa? Apakah dari air panas diminum atau dari disebor atau nggak tahu ya? Nggak tahu. Ini ada 2 alternatif lah ya gitu. Tapi kalau Pak Isep sendiri dugaannya apa? Ya kalau perkiraan saya itu dari air minum panas ya. Mungkin tenggorokannya kan dengan bicara susah. Ngomong susah kan itu. Ya, jadi merasa sakit mungkin. Oh, pas ngomong dia susah sekali. Iya, susah.
ada kemungkinan ya kalau terlalu panas kan yang namanya apalagi anak kecil, coba kalau kita minum dikit aja panas kan, apalagi kalau agak lebih banyak kan Iya, gitu. pertanyaan kan berapa panas? Itu kan jadi pertanyaan kita. Karena kan kalau sampai kalau- kayak begitu, nah itu Ya berapa kalau minumnya panas? sedikit, Pak. Kalau minumnya banyak, misalkan kalau dipaksa, misalkan nah ini ya, kita ini hanya praduga ya, Iya. tidak menuduh, dugaan gitu ya. dugaan ya ini mah. Nah, soalnya kan ini dikasih minumnya suruh siapa? Suruh mama. Oh, dibilangnya begitu? Iya ada kan di videonya ada kan? Jadi disuruh mama? Mama. Nah gitu kan, bahkan dia cerita kejadian ini awalnya mulanya bapak ini suka berantem sama ibu tirinya itu. Oh, Ya mungkin oke. jadi sasarannya, iya. Itu mah cerita yang dulu. Cerita yang dulu. Cerita yang dulu. Ya, waktu ditanya Jadi- itu sebelum sok- itu. sok. Jadi ini momen yang Jelaskan. kedua, Bang ya. Heeh. Jadi ini momen yang kedua. Heeh. Ini udah setahun lebih ya. Heeh. Jadi sebetulnya dia punya anak angkat. Oke. Jadi bab yang satu perempuan itu hasil hubungan terlarang anak sekolah dulu SMA melahirkan. Diadopsi sama orang tuanya sama Pak JF ini. Karena dia nggak punya anak, istri saya nggak punya anak, dialihkanlah adopsinya ke, maksudnya asuhannya gitu. Oh, Jadi, berarti udah pernah nikah? iya, Istri. Oh, iya. dia posisi janda nikah. janda. Oh, dia malah, nggak- malah oh. suaminya yang dulu pun masih anggota kepolisian. Oke. Iya. Jadi diambil lah anak itu sebagai anaknya. Oke. Nah, yang itu sekarang sudah kerja ya Oh, udah besar di anak kesehatan, itu. Iya. ya. Yang perempuan itu. Mm-mm. Nah, yang kedua ini Mm-mm. ini anak dari bawaan TKW. Jadi ada TKW yang kerja ke Arab Saudi, Mm-mm. balik bawa anak, di sininya punya suami. Mm-mm. Anak kecil lah gitu ya. Iya. Itu pun sama. Yang ngambil itu bukan istri saya dulu, yang ngambil itu bapaknya dulu Haji Ep. Oh, orang Mertua tuanya. saya. Iya. Mm-mm. Karena anak itu sering disiksa sama suaminya gitu. Akhirnya diambil sama Haji Ep. Nah, terus setelah diambil sama Haji Ep, pas usia 3 tahun diambil lagi sama istri saya. Iya, diadopsi. Diadopsi, terus dibikinkan akte atas nama istri saya. Oke. Nah, dia di Bandung. Mm-mm. Nah, akhirnya anak itu diambil, pindahlah ke sini ke Jampang. Kelas 2 SMA. Mm-mm. Anak saya kelas 6 SD. Kalau ada apapun dengan anak saya, itu yang dihantam anak saya, Bang. Anak itu umur berapa? Kelas 2 SMA. Berarti- Pada saat itu, kalau sekarang kelas 3. Oh, sekarang kelas 3. Iya. Oke. Tapi emang sifatnya nakal dia. Nakal. Oke. Sifatnya nakal. Oke. Sempat nyolong HP itu anak. Saya nggak ngomong ke saya, istri saya. Saya tahu dari anggota. Kemarin katanya istri Kang Awang urus-urus di sini. Anaknya maling HP. Sering bikin ulah. Nah, sehingga membuat saya tidak nyaman sebetulnya ya. Saya sering berantem sama istri saya gara-gara anak orang lain gitu. Nah, terus kesini anak saya batuk. Nah, saya demi Allah saya pernah melakukan kekerasan terhadap si Raja, anak saya. Karena apa? Batuk, ditanya, diajarin ngerokok sama si dede itu. Kakaknya itu. Si anak itu. Anak dia saya. diajarin ngerokok. Diajarin ngerokok. Nah, udah gitu saya pukulin tuh kakinya. Kamu, kata saya gitu. Nah, udah gitu banyak keanehan-keanehan itu anak. Dalam arti gini, saya pulang kerja, dia lagi mijitin istri saya. Dalam kondisi istri saya pakai dasteran gitu ya, setengah butil lah. Dia pakai kolor, nggak pakai baju. Siapa ini? Ya anak saya. Anak mana? Anak angkat maksudnya. Oh, si anak angkat itu. Iya. Oh, pakai mohon maaf, pakai kolor. Iya, pakai kolor. Kolor naon? Maksudnya Celana kolor, pendek, celana gitu ya. pendek. Oh, celana pendek. Nggak pakai Kayak baju. segitiga kan ya? Nggak pakai baju. Iya, maksudnya alasannya habis mijit. Oh, oke. Jadi pernah saya datang, dia lagi di kamar, berdua. Mijet. Enggak mijit, alasan dia, saya enggak melihat anak ini lagi mijit. Lah, cuman pas saya datang dia keluar dari kamar. Oh, anak itu keluar dari kamar, cuma pakai celana kolor, tidak pakai baju. Ditanya dong. Tanya sama saya, habis mijit mama katanya gitu. Oke, nggak curiga. Belum, saya masih positif aja pikiran saya, masih ini mungkin seperti anak dengan ibu aja. Iya, saya juga pasti berpikir begitu toh. Belum. Terus seiring berjalan waktu di kamar dia lama.
Ini udah beda hari ya. Kejadian lain ya. Nah, di kamar lama sama anak saya sama si Nijam. Oh, berdua nih. Berdua nih, main game. Main game. Istri saya ngomong ke saya, ya, coba ku ayah cara apa komah mau hasilin. Dan akhirnya saya masuk ke kamar, saya ambil HP-nya. Saya ambil HP-nya, ada penolakan. Saya paksa HP-nya dapat, dia ke kamar mandi. Saya buka-bukain. Siapa nih yang ke kamar mandi? Iya, anak itu, Anak itu. angkat itu. Nizamnya tetap. Nijamnya ke kamar mandi sama. Oh, ikut. Iya, Oh. iya. Mau sholat Iya. asar. Saya buka-bukain Bang HP-nya. Yang saya kaget, banyak film bokep di HP anak ini. Oh, si anak angkat ini. Saya tanya, Jang, ya mana naonin HP lo film bokep? Dikirim ya ke baturan. Dikirim orang Gitu. gitu. Temennya. Dikirim orang katanya. Iya, iya. Logikanya Bang gini, kalau dia itu film-film bokep itu dikirim teman-temannya via WA, ya langsung hapus lah, buang. Kenapa mesti disimpan di arsip gitu? Iya. Dikoreksi gitu. Iya, iya. Nah, setelah saya melihat kejadian itu, melihat dia ngoleksi film seperti itu, otak saya udah nggak sehat. Oh, pantesan selama ini kalau dia berantem sama anak saya, membelanya bener-bener. Jadi ada indikasi pemikiran saya. Jadi Jangan- bisa ke sana. Dugaannya jadi kemana-mana gitu. Nah, udah ada pikiran saya mengarah ke sana, dibumbui dengan berita-berita di luar. Ada anak SMP sudah melakukan seperti itu. Oh. Ada anak bapak asli begitu sama anak asli. Tuh. Ada ibu asli pun pernah begitu sama. Apalagi ini. Tambah Apalagi- kacau. Itu tambah kacau. Terus kemudian? Ya dari situ nggak nyaman aja perasaan saya. Nggak nyaman. Oke. Nggak nyaman. Terus saya ngobrol ke guru-guru saya, ke orang-orang tua saya. Curhat lah gitu. Iya. Kata orang tua saya, ya mestinya orang-orang yang dituakan sama saya. Ya untuk menjaga keamanan kenyamanan rumah tangga kamu, ya kamu ngapain mikirin dia? Toh dia udah besar. Toh kamu juga nggak berhak ngurus anak itu gitu. Iya, nggak ada nasabnya Nggak juga ada, kan? nggak Iya. ada. Oh, jadi disarankannya apa? Disarankannya Sudah Ya. kembalikan. nggak begitu. Untuk ini ya intinya di luar rumah lah anak itu. Iya, jangan tinggal dalam satu rumah gitu ya. Maksudnya dalam dia bisa satu rumah. mandiri dan bekerja gitu. Betul, betul. Terus kemudian. Dan akhirnya kesepakatan itu terjadi. Oh, Jadi anak itu keluar dari rumah di Ninda Bahari Pesantren. di pesantren. Anak saya pun keluar dari rumah di Pesantren. pesantren sambil sekolah. jadi dua-duanya keluar dari rumah. Dua-duanya keluar dari rumah. Ini kesepakatan antara istri sama. Karena kalau memang si Dede mau nggak ada di rumah, si Raja pun harus nggak ada di rumah. Oh, Gitu. makanya di pesantren. Dua-duanya. Tapi terpisah pesantrennya. Oh, terpisah Terpisah. pesantrennya gitu. Nah, setelah itu sudah tidak pernah ribut-ribut lagi di rumah. Sering berjalan waktu, saya kemarin ke Garut. Memang saya kemarin ada sedikit permasalahan dengan orang-orang di sana. Dia selalu intervensi saya. Ayah, tong waka balik. Ayah jangan dulu pulang. Kalau ayah pulang bahaya. Banyak yang nelor, banyak yang nyari. Sampai pada bawa golok ke sini. Terus kemudian? Nah, singkat cerita, saya pulang. Jadi saya pulang, dia nggak tahu saya mau pulang. Anak itu ada di rumah, Bang. Oh. Anak itu ada di rumah, di meja itu makanan semua ada. Ada jeruk di dapur, ada bekakak ayam, ada apa. Pokoknya semua ada. Dan anak itu pun lari. Lari kenapa lari? Kabur melihat saya Takut. itu. Ada Takut. ini, Jadi, pulang. Justru dengan melihat hal seperti itu, saya lebih kuat pemikiran saya. Kalau dia nggak punya salah, ngapain harus takut sama Iya, saya? iya. Justru dengan dia lari keluar rumah, Jadi pertanyaan. jadi pertanyaan. Kalaupun memang dia ada salah dengan saya misal, dia minta maaf ke saya, sudah. Nah, pas lihat itu gimana? Marah saya. Oke. Bang aya naon ieu sebenarnya. Oke. Sia ka aing nyaram-nyaram ulah balik, ternyata saya di imah aya budak eta. Jadi murka aja saya. Iya. Jadi murka, jadi kesetanan saya. Dan sampai sekarang pun anak itu nggak tahu lagi saya. Terus saya tanya ke dia, di mana anak ini? Dia pun ngejawab nggak tahu. Jadi memang ditutupin. Kenapa dia nggak jelaskan gitu ya? Ada, Oke. Apa tuh Ada. penjelasannya? tapi
itu tadi yang membuat kejanggalan itu setiap kali ada permasalahan dengan anak saya dihantam, dia dibela. Dia nggak kasih tahu alasan kenapa dia sama anak itu begitu sayang atau apa, atau dia kenapa lebih bela anak ini, itu nggak ada penjelasan. Nggak tahu. Cuman pas dia pernah berantem, ini makanya saya pengen ketemu sama anak ini. Dia pernah berantem sama istri saya. Anak itu si anak angkat ini. Iya. Dia pernah ngomong gini, demi Allah Rasulullah. Ya, dia diajarkan ke bener ge ku mama. Apa itu artinya? Dalam arti saya diajarkan nggak benar juga sama mama. Nah cuman jadi waktu itu pemikiran saya pikir suka nggak bener Mencuri. ya, maksudnya nggak mengarah ke sana. Nggak mengarah ke sana, Nggak mengarah ke iya. ya kayak gitu. Iya, kita cuma iya. ya, kalau sekarang saya jadi kepikiran. Ya cuma kan nggak baik berpikir begitu kan ya. Ya, jadi dia pernah berantem sama istri saya, tapi saya lagi kondusif sama anak itu. Iya. Nah, saya dekatin, saya maksudnya kasih kenyamanan. Makanya sampai sekarang saya pengen ketemu. Mau tahu. Dia ngomong ke saya, ayah, baik dia kudu ngomong ke ayah, ujang mah diajarkan ke bener ke ku mama. Nah, dari pernyataan itu sampai sekarang membuat saya penasaran. Nah, anak itu posisinya sekarang ini ada di mana? Sudah Anak dicari itu tahu? sebetulnya istri saya ini sangat hebat untuk menyembunyikan ini. Saya pun sekarang tidak tahu anak ini ada di mana. Tapi saya yakin anak ini istri saya tahu. Gitu. Karena anak ini sudah dibuatkan ATM sama istri saya. Jadi dia nggak perlu datang. Kalau mau ngasih bekal ke anak itu, ya tinggal transfer. Gitu. Cuma kan maksudnya sebagai laki-laki, mohon maaf ya, bagaimana perasaanmu? Itu kan istrimu ya. Betul. Kalau anaknya pergerakannya positif, dalam arti tidak aneh-aneh, pemikiran saya pun akan positif, Bang. Cuman ini dia dari background dari background perjalanannya ya, pernah maling motor, pernah maling HP. Terus saya pernah tanya di belakang rumah waktu bakar ikan, Ujang pernah mabok tuh? Pernah sekali di Bandung ke ben-benan. Pernah mabok. Terakhir ada video di HP-nya. Terus ini maaf ya, saya bukan ngomong jorok. Iya. Badannya memang kecil, karena memang dia orang Arab ya. Dia pernah mandi di Solokan ya, di Solokan. Memang gede barangnya, Bang. Sumpah. Itu anak ya kelas 2 SMA ya. Udah buluan juga. Wah, kata saya ini. Jadi saya lewat, nggak sengaja nih saya lewat. Dia berdiri. Gus bawokan, Bang. Iya, paham. Cuma gede. Wah, kata saya ini. Udah pikiran saya ke sana. Terus saya pun tahu karakter istri saya. Apa itu? Karakter istri saya itu sekalipun dia di Depag, di Departemen Agama kerjanya, basicnya backgroundnya di agama. Saya tahu karena saya yang menjalani ini semua. Istri saya itu tipikal perempuan yang tidak baik. Sebelum nikah sama saya jujur bukan membuka aib, mohon maaf. Udah begitulah. Tapi kenapa sampai memutuskan waktu itu menikahi walau sudah tahu ini perempuan kayaknya kurang baik begitu? Nah, pemikiran saya itu, Bang, maaf ya, bukan saya ada ini lain. Saya nanya ke ayah. Justru ini saya berharap untuk kebaikan anak saya yang lebih baik. Gitu kata ayah waktu itu. Yang kalau ayah lihat, Bu Tani lah kalau Ujang mau rumah tangga serius. Dia udah dewasa. Terus sekalipun Ujang nggak ada kerja, misal lagi nganggur, dia udah kerja, nggak terlalu memberatkan ke suami, katanya kan gitu. Pada nyatanya saya, jangankan gajinya, struk gajinya pun saya nggak tahu, demi Allah Rasulullah. Pada nyatanya ya. Dan akhirnya saya memutuskan menikahi orang itu karena memang perlakuan ke Siraja pun sangat perhatian waktu itu, Bang. Oh, baik. Baik. Jadi waktu itu ke Siraja beli tas, beli buku, beli seragam anak saya sebelum dinikahin. Apa yang disuka dari istri dulu? Ya harapan saya karena melihat dia orang berpendidikan ya. Justru mungkin dia bisa mendidik anak saya menjadi orang yang lebih baik. Oh, itu harapan. Harapan saya. Oke. Itu, Bang. Nah, kenapa sih anak itu ikut sama bapak, nggak ikut sama ibunya? Jadi gini, Bang. Saya nggak mau kalau saya nengok anak saya ketemu sama suami istri saya. Oh, paham. Gitu. Dan karena mungkin waktu itu ego saya pun kuat, ya ini
hak asuh ada di saya bapaknya kan gitu Oh, Bang. jadi ada perebutan hak asuh. Ada, Oke. tapi tidak sampai pengadilan ya. Oke. Di Kekeluargaan aja. kekeluargaan aja. Dan istri aman-aman saja. Iya. Nah, setelah itu ya dia nikah. Oh, dia sudah nikah sekarang. Udah nikah, Sudah punya anak lagi? Sudah punya anak lagi, sudah berkeluarga. Nah, dia tahu berita tentang anaknya ini meninggal kapan? Kan viral. Oh, dia tahu sendiri. Ya, saya waktu di rumah sakit pun saya sudah informasikan ke uaknya, ke kakaknya istri saya. Videonya saya kirim ke uaknya, ke kakaknya istri saya, terus mungkin dikirim lagi ke mamahnya. Jadi mamahnya Nijam alhamdulillah ya menyaksikan waktu penguburan apa semua. Oh, dia datang menyaksikan. Dia ada ngomong sesuatu ke... Ada. Dia bilang apa? Ada ngomong ke saya, ini gara-gara kamu semua. Oh, kamu jadi... Tapi saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma minta maaf aja. Dia lampiaskan sedihnya, emosinya ke kamu. Dia nggak ada ngomong tapi nggak banyak. Ini semua gara-gara kamu katanya. Gitu. Tapi sekarang Bapak sendiri dengan kondisi ini merasanya apa? Merasa bersalahnya apa? Merasa kesalnya apa? Apa yang pengen diungkapnya apa? Merasa bersalahnya mungkin kenapa saya harus gagal sama ibunya. Jadi ini saya menghimbau ya kepada seluruh saudara saya yang ada di Republik ini. Seruksak apapun rumah tangga kalian, pertahankan. Kalau kalian sudah punya anak, tidak akan mendapat kebahagiaan buat kita, buat anak kita yang namanya diasuh sama ibu tiri ataupun bapak tiri. Jadi separah apapun rumah tangga ya kalian di luar sana, kalau bisa diperbaiki gitu. Kalau bisa diperbaiki. Kalau udah seperti ini tersiksa Bang, tersiksanya mungkin ini sepanjang hidup saya. Saya yakin saya akan merasakan siksaan ini sepanjang hidup saya akan merasakan ini. Jadi penyesalan ini bukan hanya saat ini. Ini akan berkepanjangan. Yakin saya. Jadi jangan sampai apa yang saya rasakan saat ini, saudara-saudara saya di luar sana merasakan. Ikut merasakan. Ikut merasakan. Tetap yang terbaik buat anak-anak kita itu orang tuanya masing-masing. Bapaknya dia, ibunya dia. Itu yang terbaik. Kecuali kalau sudah kalau nggak ada turunan Bang ya, kalau nggak ada turunan, kalau nggak ada anak, mau pisah nggak jadi masalah. Tapi kalau ada anak, jangan haraplah mendapatkan kebahagiaan kita, kebahagiaan anak kita. Itu detik-detik terakhir pas Nizam sebelum pergi itu kan Bapak di sampingnya kan? Iya. Mendoakan. Iya. Dia ada ngomong sesuatu? Kalau yang terakhir nggak ada. Dia cuma diam aja? Diam aja. Cuman pas saya datang dari Sukabumi itu Bang, dia ada ngomong. Dia ngomong ke saya, tapi saya nanya ke dia nggak jawab. Dia cuma minta maaf itu? Iya. Dia 2 kali kayak gini, maaf ya. Sambil ngeliat saya, ayah maafkan Dede. Sambil melihat saya. Kenapa dia ngomong begitu ya? Nggak tahu. Kalau Bapak tangkap, apa kira-kira? Kenapa dia ngomong begitu ya? Ya mungkin merasa gimana ya, mengesalkan orang tua lah mungkin gimana. Karena mungkin ini kan juga banyak sering marah ya. Sering marah kan sama anak. Mungkin anak juga merasa banyak salah mungkin ya. Padahal yang salah bukan orang tuanya ya dalam pendidikan. Tapi anak memang cerdas. Kemarin pun di pesantren sampai sempat nangis mengadu kepada temannya. Saya bingung mengadu ke siapa. Karena orang tua saya itu jahat katanya gitu kan. Galak. Gitu. Jadi mungkin kedua-duanya itu karena sering bertengkaran tentang masalah anak itu. Sampai titip pesan. Kemarin Piastonten juga ada dari Pak Ustadz ya, ada saya sampaikan begini. Jadi ini pasti anak itu merasa gimana, bingung ya, melihat orang tua ribut terus, ya. Bahkan waktu saya tanya sempat gara-gara. Kalau sekarang mah ya enggak Ya kemarin-kemarinnya. Kalau sekarang kan di pesantren. Tapi ada sisa akumulasi yang lama. Iya, ini kan cerita yang kemarin di pesantren, ya, di pesantren cerita sama temennya, terus sama ibu temennya gitu. Bahkan Piastonten juga kemarin ditemui di Pak Ustadz, sama saya, maka saya dikirim ke pihak kepolisian. Jadi ada pesan tuh,
bahkan sampai meninggalkan sarung ya, titip nih. Jadi dia ngasih sarung. Ada apa kan gitu? Ke siapa itu ya? Itu ke temennya. Kenapa ya? Nah, sebelum meninggal itu sampai nitip ngasih sarung buat kenangan katanya. Ini ada tuh episode-nya saya. Seperti kayak ada firasat gitu? Iya, makanya. Itu saya kirim dari Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz nangis. Saya juga ikut nangis gitu. Tapi sepengenalan tentang Nizam, Bapak sendiri taunya anaknya kayak gimana karakternya? Yang selama di pesantren gitu kan pasti Baik-baik aja. anaknya baik-baik Baik-baik aja. aja. Bahkan kan saya yang paling sering ke pesantren kan saya. Termasuk jenis anak yang meledak-meledak, impulsif, atau anak yang lebih sabar. Lebih sabar. Iya. Dia itu beda dengan saya karakternya. Kalau saya kan frontal. Iya, lebih ekstrovert ya. Betul. Kalau dia lebih introvert, lebih diem gitu. Iya, iya. Dulu saya masih ingat betul ya, dulu saya kalau punya kemauan sama ayah saya, itu kalau belum dibelikan, itu saya suka demo lah, Ya, marah, suka ngelawan gitu. ngelawan Nah, kalau gitu. Nizam sendiri, Kalau Nizam, diam aja Diam. gitu. dia kalau mau apapun, saya ngomong, nanti ya, sekarang aja belum ada. Diam. Dia bisa mengerti. Cuma kan masalahnya anak kalau introvert itu kadang-kadang dia mau ngomong tapi dia tidak sampaikan. Dia simpen di dalam kan. Nah, pernah nggak dipancing-pancing Nizam kayak biar dia ngomong gitu segala Iya. macam? Pernah dipancing-pancing. Iya. Tapi yang bisa ditangkap dari Nizam itu dia merasa apa gitu. Dia merasa senang di pesantren. Oke, oh berarti dia senang di pesantren Senang. malah ya. Senang di Dia pesantren. capek di rumah berarti benar. Iya. Soalnya ribut mulu waktu kemarin-kemarin, ya kan? Iya, benar. Setelah benar. mereka sudah tidak ada, udah jarang ribut gitu Iya, kan? iya, benar. Dan Nizamnya juga di sana udah nyaman gitu. Iya. Memang anak ini memang jadi santri, jadi murid kesayangan gurunya. Iya. Bukan berarti gurunya tidak sayang dengan murid yang lain. Cuman memang diperlakukan lain dengan gurunya. Memang adabnya mungkin bagus kali ya. Begitu ya? Adabnya baik itu, gitu. baik dan juga kan itu titipan saya juga karena saya juga sebagai pengurusnya juga di pesantren. Iya. Nah, sebetulnya ini orang tuanya tentang kejadian kemarin sebelum meninggal itu banyak ngasih sarung dan ngasih pesan-pesan ini belum tahu ya. Saya belum kasih tahu sampai saat ini belum dikasih tahu ya. Nah, jadi saya obrolan dengan yang gurunya pesantrennya aja. Saya belum sampai saat ini belum dikasih tahu. Sekarang aja dikasih tahu. Bahkan makanya saya sedih ada apa ini anak. Ya. Sampai bikin kenang-kenangan buat temennya ngasih sarung. Oke. Berarti kita bisa lepas indikasi ada apa-apa di pesantren kan? Kan pasti ada dugaan ke situ. Betul. Ada nggak di kolom komentar netizen ngomong arah dugaannya ke sana? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya ini kan menghindari aja. Sehat nih anak. Sehat. Udah. Itu Bang Densu itu kejauhan ya. Kalau 2 minggu habis pulang dari pesantren. Ini 5 hari sebelum saya ke Sukabumi, Abang bisa lihat di Facebook saya. Iya. Saya upload. Itu masih jalan-jalan sama saya. Oke. Ke kebun. Sehat. Terus saya bercandain. Saya bercanda. Yang nanti keluar SMP nikah ya, kata saya. Nggak mau. Nggak mau, kata dia. Udahlah nikah aja sama si Sapa, kata saya. Nggak mau kata dia. Tapi maksudnya saya bercandain dia gitu. Nah, ini ada yang bilang katanya ada isu ya. Nizam apakah benar punya sakit kanker darah? Itu ada isu itu ya? Dari mana isu itu? Di berita. Ada itu. Intinya gini lah Bang. Anak saya ini selama ini sebetulnya nggak pernah sakit. Oke. Kalau anak saya pernah sakit dari dulunya kan sama saya juga mungkin udah dibawa, udah di check up, udah dibawa ke dokter mungkin ya. Iya. Karena memang selama ini nggak ada sakit anak saya. Jadi tidak bisa merujuk kepada ada kondisi kanker sakit kanker darah gitu. Tapi pertanyaannya udah tahu mengenai ada berita itu? Ada. Dari mana dugaannya berita itu datang? Itu dari mama tirinya. Oh, mama tirinya. Iya. Soalnya ada juga tuh mama tirinya katanya jangan jadi pahlawan kesiangan ya. Betul. Itu maksudnya kemana arah itu? Ya mungkin nggak tahu ke siapa, ke saya atau kenapa. Soalnya saya yang ngurus-ngurus gitu. Mungkin. Oke, dia merasa di pojokan gitu. Iya. Soalnya saya yang bisa membocorkan bahwa anak itu semua terbuka ke saya. Nah, kan awalnya kan sama bapaknya dia ditanya nggak ngasih tahu bahwa ini kejadian ini atau dia suka dimarahin. Enggak. Kalau saya sama saya langsung jawab.
Oke. Makanya pasti marah sama saya gitu. Oke, jadi semenjak kejadian di rumah sakit itu, Bapak nggak pulang lagi ke rumah ketemu istri? Ketemu, Oh pulang? pulang. Kan sempat digaplok tuh istrinya kan Iya, sama Bapak. pulang karena kan dimakamkan di Cimandala. Iya. Saya ke sana. Saya sampai nggak berani datang ke makamnya. Kenapa? Ya itu ada perasaan saya aja. Oh gitu. iya. Iya. Terus ketemu istri di rumah? Ketemu ada istri saya di sana, di tempat di saudara saya di Iya. sana. Terus mama saya juga dari Garut datang kan. Iya. Ya ketemu di sana. Terus balik lagi ke sini bareng sama saya. Gitu. Ya intinya itu mah Masih adalah ribut lagi di sana? Enggak ribut. Saya larang. Nggak ribut. Cuman saya semalaman nangis kan di sana di rumah kakak saya. Dia gini ke saya, udah sabar ya, yang ikhlas ya. Siapa itu? Ya istri saya. Oh. Ya, Tapi ibu tirinya itu. Ibu tirinya maksudnya. Oh dia nggak merasa ini ada yang salah Iya, dengan dia gitu? Ya. Watado aja lah. Watado kata saya. Jadi Bapak berpikirnya apa saat itu? Ya berpikirnya ya Allah segeralah ini hasil otopsi keluar gitu. Kapan kira-kira keluarnya? Katanya kemarin 2 minggu ya. Satu mingguan ya. Berarti sudah bikin laporan. Sudah. Laporan itu atas nama siapa yang dilaporkan? Nah kan gitu kan? Enggak maksudnya gini. Kemarin kan dari pihak PPA jemput bola datang ke Polsek Kejampang Kulon. Udah semuanya dimintai keterangan, saksi-saksi apa semua. Oke. Dan intinya sudah lapor lah. Sudah lapor. Ini Lapor nih. Jadi gini, kalau memang terbukti yang melakukan kejahatan ini orang tersebut misal, nah udah gitu. Jadi ini pihak kepolisian lagi mengumpulkan bukti termasuk menunggu hasil otopsi. Betul. Tapi aku lihat di sosmed ibu dikerumunin warga katanya. Nah itu jadi gini Bang, ya namanya netizen ya, seenak dewe. Saya juga bingung. Ada ibu saya diposting sama mereka, disebutnya ibu saya ditulisin ibu tirinya. Padahal itu ibu kandung saya. Salah orang. Terus istri saya juga. Salah orang juga. Istri si Neng Epa, istrinya si Ayah, disebutnya mamah tirinya. Iya, netizen. Ini ya, salah tembak ya. Salah tembak. Nah, terus ini ada Nijam yang namanya sama Nijam, kejadiannya di Kalimantan atau di mana? Itu dikait-kaitkan dengan disangkut pautkan dengan ada urusannya. Ada urusannya. Nah berarti kemarin saya jadi lagi sedih juga, jadi pengen ketawa saya. Ada videonya itu intinya adalah penangkapan TR ya. TR itu istri kan ya, yang sudah menjadi tersangka. Iya itulah netizen. Padahal istri saya belum ditangkap. Oh belum ditangkap. Belum jadi tersangka. Tinggalnya masih bareng sekarang? Enggak. Saya sudah pisah, sudah di rumah si Ayah sekarang. Oh jadi dia tinggal di rumah kalian gitu? Enggak. Dia tinggal di rumah dia. Saya sekarang sudah di rumah si Ayah. Jadi rumah kalian kosong dulu? Ya itu mohon kepada netizen, itu Nijam yang di Kalimantan ya. Ini tinggal sama mertuanya kemarin. Terus hasil BAP kemarin seperti apa intinya? Pertanyaan-pertanyaan kan pasti kejadian apa segala macam gitu. Iya ditanya, dimintai keterangan. Ya sebelum berangkat ke Sukabumi anak tersebut tidak kenapa-napa. Dan setelah datang di Sukabumi anak tersebut seperti itu. Iya. Jadi intinya BAP-nya cuma seputar itu. Cuma kan kita sekarang ini menduga-duga ya semuanya ya. Tapi dari istri sendiri dia tetap bertahan bahwa dia tidak bersalah ya dalam kasus ini ya. Jadi perlu dibuktikan. Kita juga nggak bisa menuduh beliau kalau polisian juga sebenarnya belum mengeluarkan hasil otopsi dan lain-lain gitu kan ya. Betul. Dan nunggu nanti aja 1 minggu. Iya, 1 minggu ke depan ya. Iya. Tapi kalau ternyata memang hasilnya ya kurangnya bukti. Betul. Bisa kan ke sana. Kurangnya bukti, maka kasus ini ditutup. Kalau memang dari permasalahan ini tidak cukup bukti dan tidak bisa dilanjutkan, ya mungkin saya akan up laporan saya yang pertama. Laporan yang pertama? Iya. Dan itu udah tahun yang kemarin udah pernah laporin. Oh, pernah laporin istri sendiri? Laporin apa? Iya, kan anak saya pernah disiksa. Disiksa gimana? Yang disiksa, dulu? Bang. Itu saksinya itu Kanitriki ya, Kanitriki. Orang yang suka ngegebugin buser, ngelihat kondisi badan anak saya sampai nangis. Kanit itu. Ada fotonya? Foto siapanya? Yang waktu itu, kejadian waktu itu, anak di foto. Mungkin di pihak kepolisian mungkin masih ada ya. Oh, tidak simpen ya? Iya, tidak. Emang kayak bagaimana bentuknya biar kita bisa kebayang gitu?
Itu pun gara-gara berantem. Berantem sama anak itu. Anak angkatnya? Iya. Pas mau sekolah dibonceng. Jadi bukan di rumah disiksanya, Bang. Ada pemakaman, terus ada jalan ke arah sana, dibawa ke situ, ke tempat yang jauh kemana-mana, disitulah disiksanya anak saya. Pakai apa? Pakai kayu. Oh, dipukul pakai kayu? Iya, hancur? Menurut pengakuan anak saya pakai kayu. Badannya lebam-lebam semua. Oh, terus anak angkatnya? Anak angkatnya nggak diapa-apain? Nggak diapa-apain. Tapi aku mau nanya, pernah nggak anak angkatnya dihukum sama dia? Nggak pernah. Selama pengalaman? Nggak pernah? Nggak pernah. Paling sebatas ngomel aja. Gitu. Iya, marah doang gitu. Tapi kayak memukul seperti ke Nizam? Nggak pernah. Nggak pernah saya lihat. Oke. Ini akan penasaran sih netizen. Larinya kemana nih ya? Cuman kita pengen sambungin ke ibunya nih. Video call. Ini. Ibu siapa namanya? Lisnawati. Assalamualaikum, Ibu. Iya, Ibu Lisna ya? Iya. Iya, ini saya Bang Densu. Di sini sudah ada bapaknya Nizam. Terus ada kakek angkatnya lah. Tadi habis ngobrol-ngobrol. Ini kan ibu kan sebagai ibu kandung ya dari Nizam. Tadi udah dijelasin katanya mengetahui tentang kepergian Nizam tuh dari sosial media, betul ya? Waktu tahu pertama itu siapa yang pertama dihubungi saat itu? Yang ngasih tahu saya mantan suami saya. Oh, mantan suami yang ngasih tahu. Saya. Terus saat itu tanya nggak kenapa itu Nizam bisa sampai begitu? Ya, saya tanya juga kenapa nggak cepet-cepet dibawa ke RS gitu. Sempat itu juga sama dia teh. Kata dia teh sibuk, katanya cukup sibuk aja. Terus ditanyain kenapa itu lebam-lebam matanya, kenapa dia juga nggak jawab juga. Oke, terus akhirnya menyusul ke sana. Saya nyusul. Oke, pas sampai di sana kondisinya Nizam sudah tidak ada. Terus sempat menyalahkan bapak kandungnya. Saya tidak menyalahkan. Ya, saya sempat menyalahkan bapak kandungnya juga. Kamu bilang apa ke bapak kandungnya? Kenapa nggak cepet-cepet buru-buru dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu? Saya juga sempat marah. Oke, nah kamu udah tahu belum kalau kondisinya Nizam itu ada dugaan bahwa dia mengalami tindakan kekerasan? Iya. Katanya isunya dia tuh disuruh minum air panas. Udah tahu belum? Nggak tahu, itu tahu. Kalau instingmu sebagai seorang ibu ya, ini kan menduga ya. Anak kamu meninggalnya karena apa? Karena ada kejanggalan. Saya yakin ada kejanggalan. Pengen disampaikan sampai tuntas adil-adilnya buat anak saya. Oke. Nah, itu kan sudah ada laporan polisi ya, tapi kan belum ditentukan siapa yang menjadi tersangka ya. Ini ya, kalau menduga ya, bukan menuduh ya. Menduganya siapa ini? Pelaku atau dalangnya? Ya, sama ibu kandungnya sama ibu tirinya. Kamu menduganya ibu tirinya ya? Ya. Ya, kamu pengen nyampein sesuatu nggak buat ibu tirinya di podcast ini? Semoga ibu tirinya dapat efek jera, semoga secepatnya dihukum seadil-adilnya. Oke. Ada yang kamu pengen sampaikan ke bapaknya Nizam nggak? Kebetulan beliau ada di sini. Nggak ada ya? Pengen ngomong deh soal itu. Enggak, sampein aja, nggak apa-apa. Di sana ya. Yang benar, pokoknya sampaikan saja ke ayahnya. Mohon sampaikan. Oke, berarti sampaikan ke bapaknya, tolong tuntaskan masalah Nizam sampai tuntas. Itu ya? Iya.
Oke, mau nyampein sendiri nggak? Ini beliau, sampein aja sendiri, biar beliau tuh pegang amanahnya. Masa ini aku saya emosi sama dia. Oh iya paham, bisa ngerti kok. Ya udah kalau gitu ya. Nanti kita bantu doa, kita turut belasungkawa ya. Semoga Nizam diterima di sisi Allah dan diberikan surga untuknya. Amin. Ibu kandungnya diberikan ketabahan dan kekuatan ya. Ya. Dan semoga kalau memang ada kejanggalan dalam hal ini, pelaku akan segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin, mudah-mudahan Yes. secepatnya. Siap. Oke kalau begitu terima kasih banyak ya. Sampai ketemu. Dadah. Ya, ya. Jadi pesannya itu tolong dituntaskan setuntas. Insya Allah tunggu aja 1 minggu ini. Iya. Ya. Iya. 1 minggu mungkin udah ada keputusan dari sana, ya dari hasil otopsi. Iya. Nanti ada perkembangannya gitu. Ya, kita tunggu aja. Tunggu aja ya. Jadi Bapak Nizam akan melangkah dengan membawa amanah itu berarti ya. Soalnya beda, Pak ya. Kalau memang misalkan dipukul langsung kelihatan ada saksi kan itu bisa langsung ditahan ya. Iya. Kalau ini kan harus dalam Betul, proses. Betul. Ya. Nanti ini. kan mesti ada ngikutin proses. Jadi bukan arti dari pihak kepolisian melalaikan Iya. tugasnya, bukan. Iya. Tapi kan kita harus benar-benar kayak ya. Iya. Dan Ini. kita nggak bisa juga menuduh orang kalau Nah, memang buktinya iya kan? kurang kuat kan. Nah, Takutnya salah. Takutnya salah. Saya juga kan, walaupun itu udah ada pengakuan anaknya oleh mamah ya, Iya. disitu jelas ya, Iya. dikasih minum air panas sama mamah kan, udah jelas ya kalau. Tapi kan kita apakah tahu anak ini dibilang nanti orang nggak sadar atau gimana ya, takutnya jadi fitnah kan ya. Kayaknya hasil otopsi ini yang paling menentukan. Jadi yang menentukan nanti aja. Saya juga nggak mau menuduh siapapun, walaupun anaknya itu sudah berbicara pada mamah ya. Saya tidak menuduh seperti itu. Iya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya mohon doa kepada semuanya netizen seluruh Indonesia, seluruh dunia. Semoga ini semua secepatnya terungkap. Itu aja. Iya. Pengen nyampe sesuatu nggak buat apa istri? Masih istri ya berarti statusnya ya sekarang? Iya, masih. Akan tetap istri atau kemungkinan ke depan akan berpisah? Kalau saya gini Bang ya, kalau memang sudah terbukti bersalah misal, Iya. Pasti bisa. ya pisah-pisah kan dia udah ngandang. Kalau ternyata tidak bersalah beliau, Itu saya belum bisa jawab Belum di sini bisa ya. jawab. Tapi semuanya pertimbangan mungkin. Kalau terbukti ya bersalah, pasti pisah. Tapi kalau memang tidak terbukti bersalah, saya belum bisa jawab. iya. Kira-kira pengen nyampein apa? Beliau kan sekarang nggak ketemu kan, tinggal di sana, dia pasti nonton gitu. Dengan keresahan dan dugaanmu ya. Kamu pengen ngomong apa? Ya nggak perlu lah Bang, Nggak perlu ya? nggak perlu. Cukup. Nggak pengen bilang, udah. Cuman saya sangat berterima kasih banyak kepada ayahanda saya yang selama ini saya sering bermasalah, selalu dia yang menerapkan kasih sayang terhadap saya. Dan menjadi penengah ya. Ya kalau pesan saya ya sama istrinya TNI ya, Hmm. kalau ini ya, kalau memang merasa bersalah, jangan bertelet-telet, jangan bikin ribet. Kita lebih baik jujur untuk mungkin ada keringanan juga ya. Itu kalau memang, tapi ini megang dadu ya. Kalau memang benar merasa bersalah ya. Iya. Nah, tapi kalau memang tidak itu silakan saja ya. Iya. Ya, saya pesan itu kalau memang misalkan merasa bersalah, jadi jangan sampai bikin ribet semua orang, terutama dari pihak kepolisian. Iya. Kasihan juga untuk bekerja ya. Iya. Tapi yang mudah-mudahan sih mereka nggak bersalah ya. Iya. Tapi kalau memang bersalah, coba jujurlah. Iya. Biar Itu tidak mempersulit Tidak keadaan. mempersulit, Tapi kita ya. juga tidak boleh memaksa atau Ya. menuduh karena kan tidak tahu juga. Tidak tahu Nanti juga, ya. polisi yang akan membuktikan. Nah, itu. Dan semoga keadilan itu berjalan tegak dan lurus untuk almarhum Nizam yang meninggal di usia 12 tahun. Sebagai penutup, mungkin kita semua penonton bisa mengirimkan doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Iya kan berdua ya. Iya kan berdoa. Semoga Nizam tenang di sana dan keluarga yang tinggalkan dan orang-orang yang mengasihinya diberikan ketabahan. Amin. Terima kasih banyak ya. Yang terbaik.